Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Sehingga muncullah kemudian nanti di situ, oh ternyata sholat berjamaah itu sunnah, tidak wajib. Tapi memuliakan tamu itu menjadi wajib. Karena itu ciri-ciri orang beriman. Nah, wajib kita beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukuru ki mapuji tenrigang kalau risisi arajanna kuang Allah taala. Kuang Allah taala makita temas salau, maring kalinga temak garu-garu, mak disesi temak kapa-kapa. Makuto paropaima salawa andranya mapas salama masa lauri pangulutta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kuratiwi agama asalamakeun, agama riak kateni masa temarpe, rita tongi temarutu risanreri si tepabelean. Yana ritu agama asal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah ceramah pada malam hari ini terkait dengan warisan keislaman yang diwariskan Rasulullah kepada kita. Sehingga Islam itu bisa bertahan sampai sekarang dan insya Allah seterusnya nanti. Jadi ya Nabi kita mewariskan dua corak dalam keislaman. Yaitu rasionalitas dan rasa. Jadi yang pertama dalam Islam itu berhubungan dengan rasionalitas, rasio masuk akal. Yang kedua berhubungan dengan rasa. Yang pertama rasionalitas. Ya mukjizatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mukjizatnya itu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Sangat mencengangkan dan menakjubkan. Sehingga diyakini oleh umat di masanya. Misalnya Nabi Musa, mukjizatnya itu tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Saleh, mukjizatnya itu bisa keluar unta dari batu. Itu menakjubkan. Tapi kalau mau dibawa ke forum ilmiah, sulit, tidak masuk akal. Tetapi kita yakini sebagai orang beriman. Tetapi mukjizatnya Nabi Muhammad itu Al-Quran yang diwariskan itu masuk akal, rasional. Itulah yang membuat bertahan sampai sekarang. Dalam perjanjian Hudaybiyah, orang Quraisy dengan umat Islam di Madinah sepakat untuk tidak berperang. Dan kesepakatan itu sebenarnya merugikan Islam secara teks. Tetapi apa katanya Nabi Muhammad? Kenapa dia terima walaupun dikritisi oleh sahabat? Katanya kita diberi kesempatan untuk berdialog. Dalam Al-Quran dijelaskan, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Allah itu tidak segan-segan, tidak malu-malu untuk menjadikan itu nyamuk sebagai contoh. Bahkan yang lebih dari itu. Sehingga kalau orang berpikir, kalau orang ada akalnya kira-kira, siapa yang bisa bikin nyamuk? Kalau ada di sini ahli anatomi nyamuk, katakanlah misalnya, kalau itu nyamuk ada paru-parunya, bagaimana caranya kira-kira dibikin itu?
Kalau bukan yang maha kuasa, kalau bukan yang maha pencipta. Nah, ketika ini didialogkan, sangat rasional. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, Islam itu juga berhubungan dengan rasa. Jadi penting juga beragama dengan rasa. Beragama dengan rasa itu bukan sekedar memilih antara halal dan haram. Karena memilih antara halal dan haram itu biasa saja, langsung saja dipilih. Ya jangan dipilih yang di halal. Bukan memilih antara baik dan buruk. Karena kalau memilih begitu langsung saja diambil yang baik yang kita lakukan. Tetapi ini bagaimana ketika ada dua kebaikan datang kepada kita dan harus dipilih salah satunya. Ini berhubungan dengan rasa. Misalnya, sudah ada ayatnya kalau salat berjamaah itu ada fadilahnya 27 derajat. Tapi ketika azan, tiba-tiba ada kerabat datang. Lama sekali baru ketemu, sebentar saja pesawatnya. Kalau kita tinggalkan itu, dia bisa sakit hati. Ini bahayanya, jangan sampai kita mengatasnamakan agama, tapi membuat orang lain sakit hati. Apalagi kalau ada hadisnya Nabi, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Sehingga muncullah kemudian nanti di situ, oh ternyata sholat berjamaah itu sunnah, tidak wajib. Tapi memuliakan tamu itu menjadi wajib. Karena itu ciri-ciri orang beriman, wajib kita beriman. Sehingga di sini kemudian muncul rasa dalam momen-momen tertentu. Sehingga agama itu di samping teks, ada Al-Quran dan hadis, ada juga konteks yang mengikuti itu. Sehingga agama itu sangat berhubungan dengan rasa spiritual. Penting untuk beragama dengan rasa. Tapi rasa ini jangan dibarengi dengan hawa nafsu. Nah, karena kita itu yang bisa mengukur itu, dari mana itu hawa nafsu. Nah, misalnya dalam ayat, bahwa boleh orang tidak berpuasa kalau dalam melakukan perjalanan. Dari Makassar pergi ke Baru misalnya, memenuhi syarat. Sampai di rumahnya Guru Tafari di Mangkoso bilang tidak puasa kah ini puan. Karena perjalanan Guru Tafari bilang ya tidak apa, tidak puasa. Padahal dia mengakal-akali agama. Tahu atau tidaknya siapa yang mengakal-akali itu diri kita sendiri. Inilah rasa. Inilah rasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasa inilah yang mengantarkan kita mengetahui asal-usul kita. Saya kasih contoh. Rasa spiritual itu berhubungan dengan mainge, yang sesungguhnya mainge. Apa itu mainge? Sadar, ya kesadaran spiritual. Jadi ada sadar secara fisik, ada juga sadar secara spiritual. Saya kasih contoh. Ada orang kaya, dari rumahnya, dia tinggalkan rumah mau pergi ke kantor. Karena haus di tengah jalan, akhirnya dia singgah. Mau beli air minum di warung sebelah, kebetulan itu warungnya di seberang jalan. Dia parkir mobilnya sebelah kiri, baru menyeberang. Pas menyeberang, ditabrak mobil. Dibawa ke rumah sakit, ambulan. Sampai di rumah sakit, datang keluarganya bilang, Mahaga nih menge nih, bagaimana apa sudah sadar? Dokter bilang, belum sadar, karena masih koma. Keesokan harinya, sudah sadar dari komanya. Karena sudah bisa bicara, bangun, duduk. Tapi ketika diajak oleh keluarganya pulang ke rumahnya, tidak mau pulang. Ini ada rasa di rumah sakit. Mungkin BPJS-nya BPJS kelas 1. Terus dia bayar selisih, akhirnya masuk di kamar VVIP. Nah, di situ dilayani dengan baik. Tidak mau pulang. Dibajak sama anaknya, Bapak ayo pulang. Mungkin tidak mau, siapa kamu? Tidak ada kenal anaknya. Tidak ada kenal istrinya. Padahal ternyata di rumahnya jauh lebih bagus daripada di rumah sakit itu. Tidak mau pulang. Begitulah juga orang yang tidak sadar secara spiritual. Tidak mempersiapkan dirinya untuk pulang kampung di tempat asal-usul yang sesungguhnya.
Ciri-cirinya juga orang yang sadar secara spiritual itu ketika disebut asal-usulnya berdebar hatinya, berdebar jiwanya. Iza zukirallahu wujilat qulubukum. Kalau disebutkan nama Allah, berdebar hatinya. Kenapa bisa seperti itu? Sekasih ke contoh misalnya. Biasa kita menonton PSM. Mungkin pemainnya itu PSM Makassar, kita tidak kenal. Dan dia tidak kenal kita, bukan juga keluarga kita. Tapi kalau PSM menang, PSM juara disebut-sebut, PSM kita ikut bangga. Senang kita dirasa, tidak dirasa dirita kalau gol langsung goyang, bergerak semua badan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita merasa bagian dari Makassar. Nah PSM itu mewakili Makassar. Sehingga kalau ada orang disebut Allah tapi tidak berdebar jiwanya, dipertanyakan itu secara spiritual rasanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan agama yang dibawa oleh Muhammad ini betul-betul membekas pada diri kita, termasuk kita mengambil menerima warisannya tidak hanya sebagai rasional tapi juga sebagai rasa. Mungkin cukup sekian yang sempat kami sampaikan. Kami akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.